Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 10 gelar pahlawan nasional di Istana Negara Jakarta. Termasuk diantaranya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsina. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan termasuk diantaranya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, kemudian Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsina. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan Presiden Prabowo Subianto setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Sejak masa kemerdekaan, sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, keluarga para pahlawan dan para veteran. Setiba di lokasi upacara, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin upacara dan melakukan peletakan karangan bunga yang bertuliskan "Pahlawanku, teladanku" dan terus bergerak melanjutkan perjuangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin mengheningkan cipta dan menyampaikan peran besar pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Khususnya mereka-mereka yang gugur dalam perlawanan terhadap kekuatan asing yang mendukung penjajahan kembali bangsa Indonesia oleh bangsa asing. Pada tahun 1945, 10 November, para pahlawan telah dengan berani melawan kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua. Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Memastikan bahwa kasus ini... Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan bahwa 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana Kurniatri Royani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster kedua yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rispon Hasi Holan Sianipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Pagi Pak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah
dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional. Sementara KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, yakni Yunus Mahatma, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto. Kemudian kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapatkan informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Kemudian Yunus menyiapkan uang 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka ini hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan dia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil